Halo para beban orang tua, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Gunman yang dirilis pada tahun 2015. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film terlihat suasana yang mengkhawatirkan dikarenakan perang saudara yang sedang menimpa negara Republik Demokrat Kongo. Bahkan PBB menyebutkan bahwa sejak saat Perang Dunia Kedua ini merupakan masalah krisis kemanusiaan yang paling buruk di dunia. Akibat dari perang saudara tersebut juga menyebabkan banyak sekali warga sipil yang meninggoy. Bukan hanya itu saja, sebagai benteng dari sebuah perang tersebut ternyata menjadikan sebuah pembunuhan adalah hal yang lumrah, sehingga diambillah tindakan untuk menyelamatkan para warga sipil oleh PBB dan beberapa organisasi lainnya. Salah satunya yaitu mengirimkan bantuan berupa obat-obatan, makanan, serta petugas pengamanan melalui organisasi LSM. Adegan berpindah kepada sekumpulan relawan yang merupakan di bawah pimpinan Felix dan akan diterjunkan untuk membantu menyalurkan bala bantuan. Salah satu di antara mereka adalah Jimmy. Dia merupakan petugas pengawal keamanan tambang. Dia juga bersama istrinya yang bernama Annie bertugas di bagian medis. Setelah seharian bekerja, Jimmy terlihat mendatangi bar tersebut pada malam itu. Dia juga segera mendatangi rekan kerjanya. Namun tiba-tiba sebuah televisi di sana membuat berita tentang Menteri Pertambangan Kongo yang menolak untuk memperpanjang kontrak dengan perusahaan asing. Hal itu terjadi mungkin karena masalah korupsi atau negara Kongo sedang dirugikan. Tidak tahu pasti mengapa bisa terjadi. Namun mendengar berita itu, Jimmy, Felix, dan si Chok, seorang petugas keamanan, terlihat sangat cemas. Lalu kemudian Jimmy bersama dengan para petugas keamanan lainnya kembali bekerja untuk menjaga para pekerja tambang. Tak lama kemudian terlihat dua mobil yang merupakan milik LSM untuk masuk ke lokasi tersebut menggunakan teropong. Jimmy pun melihat Felix turun dari mobil tersebut menemui Chox dan terlihat membicarakan sesuatu yang sangat serius. Setelah melihat hal itu, dugaan Jimmy, Felix akan menghubungi mereka untuk bersiap melakukan rencana operasi. Kemudian Felix pun masuk ke tenda para relawan dan menemui Annie yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Terlihat juga Felix mengajak Annie untuk pulang bersama. Dia mengatakan jika Jimmy malam ini akan lembur. Namun Annie beralasan akan menunggu suaminya dan langsung menolak ajakan Felix dengan baik-baik. Kembali lagi ke Jimmy yang tengah bersiap bersama beberapa orang keamanan lainnya untuk mengintai para target operasi mereka. Chox yang diberi tugas untuk mengatur rencana pun langsung menjelaskannya. Dimulai dari menempatkan 3 penembak jitu di titik yang berbeda. Mereka adalah Red, Bryson, dan juga Jimmy. Jimmy sendiri ditempatkan di dalam sebuah kamar hotel. Dan Chox menjelaskan setelah target berhasil dibunuh, mereka harus segera meninggalkan benua Afrika. Karena jika hal itu tidak dilakukan segera, maka mereka tidak dipastikan selamat. Di sini baru diketahui sebuah kebenaran tentang mereka semua, di mana Felix, Jimmy, dan juga Chox dan yang lainnya merupakan agen pembunuh bayaran yang menyamar dan ditugaskan untuk membunuh Menteri Pertambangan Kongo. Terlihat Jimmy dengan snipernya yang berada di dalam kamar hotel pun mendapat sebuah info melalui radionya. Ternyata Felix mengatakan jika target mulai mendekati posisinya. Dengan skill yang tidak bisa diragukan lagi, Jimmy langsung membidik dengan santainya ke arah targetnya. Hanya satu tembakan yang dilontarkan Jimmy membuat si menteri pun meninggoy. Kemudian 8 tahun pun berlalu. Selama itu Jimmy yang menghilang dari peradaban, dia sekarang memilih untuk berhenti menjadi seorang agen pembunuh bayaran. Jimmy juga memilih untuk kembali ke negara Kongo untuk bekerja dan berbakti untuk menjadi seorang teknis gali sumur. Pada suatu hari, Jimmy dan Eugene, asistennya, sedang berada di desa untuk memasang pipa sumur yang kekeringan. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok orang yang tidak dikenal. Jimmy saat itu jelas panik dan takut. Dengan terpaksa, dia menyuruh Eugene untuk meneruskan pekerjaannya sebagai teknisi. Saat itu Jimmy mengira jika ada seorang yang ingin memburunya atas masa lalunya sebagai pembunuh bayaran. Kemudian adegan berpindah kepada Jimmy yang terlihat tiba di London. Di sana dia mendatangi temannya yaitu Chox. Di sana Chox terlihat bekerja di perusahaan keamanan swasta.
Ternyata Jimmy bermaksud untuk memberitahu si Cox tentang penyerangan yang dia alami di Kongo. Kemudian Cox mengatakan jika yang mereka lakukan dahulu adalah atas perintah dari Felix, maka Felix lah yang tahu siapa orang yang mengincar Jimmy. Lalu Jimmy pun pergi dari kantornya si Cox. Dia sama sekali tak menyadari jika gerak-geriknya sedang diawasi oleh beberapa orang yang tak dikenal. Mereka juga menugaskan salah satu seorang dari mereka untuk mengintai Jimmy. Jimmy kemudian pergi ke sebuah bar untuk bertemu teman lamanya yang bernama Stanley. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada seorang pria yang menumpahkan minumannya sampai membuat pakaian Stanley basah. Karena Jimmy melihat jika pria itu sengaja melakukannya, dia pun langsung menghajar pria tersebut. Kemudian adegan berpindah di sebuah rumah sakit. Terlihat seorang dokter yang merupakan ahli syaraf mengatakan jika Jimmy dinyatakan menderita Alzheimer, di mana penyakit tersebut mengakibatkan turunnya daya ingat dan kemampuan berpikir seseorang, bahkan juga bisa mengakibatkan hilangnya ingatan. Hal itu dibuktikan jika Jimmy selalu mencatat segala sesuatu yang menganggapnya penting. Mendengar ucapan dokter tersebut, Jimmy terlihat tak peduli dengan kondisinya. Dia saat itu ingin segera menemui Felix yang berada di Barcelona. Lalu Jimmy meminta Stanley untuk membantunya pergi dari rumah sakit tersebut. Stanley yang melihat kondisi Jimmy yang belum membaik, dia pun melarangnya. Namun karena Jimmy yang keras kepala, akhirnya Stanley membiarkan Jimmy pergi. Stanley juga memberi beberapa nomor HP kenalannya yang berada di Barcelona. Tibalah Jimmy di Barcelona. Terlihat dia tinggal di sebuah apartemen yang merupakan milik temannya Stanley. Apartemen itu juga dekat dengan apartemen milik Felix. Di sana Jimmy tak sengaja melihat Annie dengan Felix yang ternyata mereka berdua sudah menikah. Keesokan harinya, Felix dan Annie terlihat akan pergi ke suatu tempat. Jimmy yang mengetahuinya pun langsung mengikuti mereka berdua. Mobil Felix pun berhenti tepat di depan sebuah gedung. Jimmy juga langsung mengikuti Felix ke dalam gedung tersebut. Ternyata Felix sedang mengikuti sebuah seminar bisnis. Saat Felix sedang memberi materi, tiba-tiba Jimmy di sana memotong pembicaraannya. Semua yang ada di sana pun sontak melihat ke arah Jimmy, termasuk Felix yang saat itu terlihat sangat kaget karena mengetahui Jimmy ada di sana. Acara seminar itu pun selesai. Kemudian Jimmy pun langsung mengatakan maksud dirinya yang datang ke Barcelona. Jimmy berbicara tentang oknum yang ingin membunuhnya saat di Kongo. Felix sangat terkejut mendengar hal itu, terlebih karena Jimmy nekat untuk kembali ke negara tersebut. Felix mengira jika kedatangannya Jimmy ke sana adalah untuk merebut Annie. Pada keesokan malamnya, Jimmy yang mendatangi Felix di sebuah restoran. Terlihat Felix yang bersama dengan Annie sudah berada lebih dahulu di sana. Namun di sana Annie terlihat sangat terkejut saat melihat kedatangan mantan suaminya. Dia sampai tak bisa berkata apa-apa. Pertemuan itu pun membuat Jimmy dan Annie terlihat sangat canggung. Terlebih lagi saat Felix mengatakan sesuatu yang membuat Annie merasa malu. Di sini terbongkar satu kebenaran tentang rasa kekecewaannya Annie terhadap Jimmy. Yang ternyata 8 tahun yang lalu, Jimmy tega meninggalkan Annie demi sebuah tugas rahasia yang bahkan Annie sendiri tidak mengetahui tugas tersebut. Setelah semua selesai, kembalilah Jimmy ke apartemennya. Dia mencoba untuk menenangkan pikirannya yang sedang kacau beliau. Tiba-tiba dia mendengar ketukan pintu di apartemennya. Saat itu juga rasa takut yang berlebihan pada Jimmy pun kambuh. Dia mengira jika itu adalah orang-orang yang ingin membunuhnya. Jimmy langsung mengambil pistol dan perlahan mendekati pintu untuk mengintip. Dugaan Jimmy salah, ternyata yang datang adalah Annie. Siang harinya terlihat Jimmy mendatangi rumah Annie untuk menepati janjinya. Felix pun menyambutnya dan mengajak Jimmy untuk mengobrol. Di sana Jimmy meminta info tentang siapa yang sedang memburunya. Ada momen di saat Jimmy mulai curiga kepada Felix, yaitu saat Felix mengangkat telepon dari seorang dengan harus bersembunyi di dalam toilet. Jimmy yang sudah sangat curiga kemudian langsung membobol pintu toilet tersebut. Terlihat Felix yang sudah dalam keadaan teler pun mengatakan jika bukan hanya Jimmy, namun dirinya juga merupakan salah satu target utamanya. Karena hanya tersisa mereka berdua lah yang merupakan saksi atas tewasnya Menteri Pertambangan Kongo. Ketakutan Felix pun terjadi. Tak lama kemudian Felix pun tewas tertembak akibat serangan tentara bayaran yang mengincar mereka. Felix, Di dalam kondisi yang sangat menegangkan itu, Jimmy berusaha untuk tetap bertahan demi untuk menyelamatkan mantan istrinya. Akhirnya Jimmy berhasil membawa Annie keluar dari rumah Felix tersebut. Dia berencana membawa Annie ke tempat yang menurutnya dirasa cukup aman, yaitu rumah Stanley yang berada di Barcelona.
Singkat cerita, mereka pun tiba di Barcelona. Stanley pun terlihat menyambut mereka. Stanley langsung mengajak mereka masuk ke rumahnya. Saat sedang mengobrol, Jimmy diberi sebuah informasi tentang perusahaan ekspor-impor yang bernama Aquila Corporation. Perusahaan tersebut diketahui pada beberapa tahun terakhir sedang naik daun dan memiliki kemajuan yang sangat pesat. Yang membuat Jimmy terkejut adalah di mana perusahaan tersebut milik Chuck, sahabatnya sendiri. Lalu Stanley menduga jika itu ada kaitannya dengan orang yang saat itu sedang memburu Jimmy. Stanley juga mengatakan jika kemungkinan Chuck berusaha agar perusahaannya aman dan tidak tersangkut masa lalunya. Sehingga Chuck mencoba untuk mengirim tentara bayaran untuk membunuh saksi-saksi yang sudah terlibat. Di antaranya adalah Red dan Bryson yang sudah lama tewas. Tak lama Felix juga mengalami nasib yang sama. Target mereka selanjutnya adalah Jimmy. Dia belum bisa percaya jika semuanya itu perbuatan sahabatnya sendiri. Saat itu juga Jimmy membuat rencana untuk membalaskan dendamnya tersebut. Singkat cerita, Jimmy sudah terlihat kembali lagi ke London untuk melakukan misi pertamanya. Dari kejauhan, Jimmy kemudian datang serta mengawasi perusahaan Chuck. Di saat itu juga Jimmy dihampiri oleh seorang pria bernama Jackie Barnes. Dia merupakan seorang Interpol yang sedang bertugas. Namun Jimmy merasa aneh karena Barnes seolah mengetahui dirinya dan maksud kedatangannya. Di sana Barnes selalu mengatakan tentang perusahaan yang sedang maju tetapi menjadi sasaran polisi karena terkait sebuah kasus yang besar. Namun dia juga mengatakan jika pihak kepolisian belum menemukan bukti yang kuat untuk melakukan penangkapan. Kemudian Barnes memberikan nomor kontak sebelum dia pergi. Terlihat siang harinya Jimmy menghubungi Chuck lewat CS perusahaannya. Chuck diminta untuk menemuinya di tempat wisata yang bernama Aquarium Oceana. Chuck yang belum sadar jika semuanya sudah terbongkar pun segera menemui Jimmy dengan membawa anak buahnya. Hal tersebut sudah diprediksi oleh Jimmy. Maka dari itu Jimmy membawa Chuck ke tempat yang sangat sepi. Namun tiba-tiba seorang wanita bayaran Chuck pun datang. Dia berpura-pura menjadi seorang kenalan Chuck. Padahal dia akan menyuntikkan obat bius kepada Jimmy. Namun Jimmy saat itu langsung mengetahuinya. Saat sedang melakukan interogasi, tiba-tiba penyakit Jimmy pun kambuh. Di sana Chuck mengatakan sesuatu tentang Annie yang membuat Jimmy sangat marah. Saat itu juga Jimmy menembak tangan si Chuck. Para anak buahnya pun yang mendengar suara tembakan tersebut langsung berlari menuju arah suara tembakan itu. Jimmy tidak menyadari kedatangan para anak buah Chuck. Dia harus bertahan dalam kondisi penyakitnya yang makin parah. Dirasa sudah tidak mampu, Jimmy mencoba untuk melarikan diri dan tanpa dia sadari dia menjatuhkan buku catatannya yang selama ini selalu dia bawa. Saat Jimmy berhasil keluar, saat kondisinya sudah semakin parah, dia berusaha mengirimkan pesan kepada Stanley untuk membawa Annie pergi dari rumahnya. Belum sempat pesan itu terkirim, Jimmy tiba-tiba jatuh pingsan. Setelah begitu lama Jimmy pingsan, di tempat itu dia pun terbangun dan baru sadar jika keadaan di sekitarnya sudah gelap. Dengan tenaga yang tersisa, dia mencoba pergi dari tempat itu dan mencoba untuk menelpon Stanley. Namun Jimmy kaget, ternyata yang menjawab telepon tersebut adalah Chuck. Diketahui, Chuck mengetahui alamat rumah Stanley karena dia menemukan catatan buku Jimmy yang terjatuh. Akhirnya Stanley pun disekap oleh Chuck di rumahnya sendiri. Jimmy diancam akan membunuh Annie jika dirinya tidak segera menemui Chuck. Namun Jimmy tidak takut akan ancaman yang diberikan oleh Chuck. Dia pun menakuti Chuck dengan rekaman video yang direkamnya pada masa lalu itu. Chuck yang merasa takut pun mengalah dan memutuskan untuk berdamai serta meminta barter antara Annie dan rekaman tersebut. Chuck pun meminta Jimmy untuk bertemu di sebuah arena Matador. Keesokan harinya pun tiba. Jimmy sudah berada di lokasi. Dia sudah merencanakan strategi untuk menjebak Chuck. Di tengah keramaiannya penonton, Jimmy yang mengetahui persis di mana tempat duduk Chuck pun segera menyuruh untuk melepaskan Annie terlebih dahulu. Namun keberadaan Jimmy berhasil diketahui oleh salah satu anak buahnya. Terjadilah aksi kejar-kejaran dan adu jotos pun tak bisa dihindarkan. Akhirnya Jimmy berhasil membunuh semua anak buah Chuck. Dengan kondisi yang sangat kacau tersebut, Annie segera kabur dari tempat itu dan kembali bertemu dengan Jimmy yang pingsan akibat penyakitnya yang kambuh. Chuck yang terlihat masih belum menyerah. Dia pun berhasil menemukan Jimmy dan memintanya untuk menyerahkan video rekaman tersebut. Di sisi tenaga yang dimiliki Jimmy, dia pun menembak Chuck di saat itu juga. Akibat dari suara tembakan itu, membuat seekor banting liar yang berada di sana pun masuk. Ditambah dengan kondisi Chuck yang seperti itu semakin membuat banting menubruk tubuh si Chuck hingga dia pun meninggoy. Kemudian tak lama Barnes pun datang bersama dengan satuan Interpol. Mereka lalu membawa Jimmy ke rumah sakit. Okay. Beberapa waktu kemudian, saat kondisi Jimmy mulai pulih, Barnes kembali mendatangi Jimmy, yaitu untuk meminta bukti video rekaman tersebut. Jimmy yang pada saat itu sudah tidak percaya dengan siapapun enggan untuk memberikan video tersebut. Namun saat dia melihat tatapan Annie, si mantan istrinya, mulailah muncul rasa kepercayaannya. Hingga Jimmy pun memberikan rekaman video tersebut kepada Barnes. Dia pun menceritakan tentang kejadian kelam 8 tahun lalunya. Meski Jimmy sudah menceritakan dan berkata jujur, sesuai hukum yang berlaku pun Jimmy harus mendapatkan hukuman. Jimmy dinyatakan
dinyatakan bersalah atas tindakannya dalam membunuh Menteri Pertambangan Kongo. Singkat cerita, Jimmy pun melewati persidangannya tersebut hingga dia berhasil dibebaskan atas bantuan dari Barnas. Saat itu, untuk menebus segala kesalahan yang dia perbuat, Jimmy kembali ke Kongo. Sesampainya di sana pun dia bertemu Annie yang mengabdikan dirinya juga untuk sebagai menjadi dokter. Hingga akhirnya mereka berdua pun mengabdikan dirinya untuk warga sipil. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.